Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat. Pagi hari ini Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai materi pelajaran pagi hari ini, hari Senin, tanggal 9 November tahun 2020, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Setelah kalian berdoa, coba ambil buka buku matematika kelas 5, buka halaman 38. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini ya, coba kalian fokus, ambil penggaris kalian serta pulpen, garisi kalimat atau kata-kata yang penting agar kalian mudah memahaminya setelah Ibu jelaskan. Nah, kita mulai ya nak ya. Pada materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang bab 2, yaitu kecepatan dan debit. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan, yaitu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, dilihat di sini nak. Kecepatan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Karena kecepatan yang digunakan berbeda-beda, maka dalam masalah sehari-hari sering digunakan istilah kecepatan rata-rata. Nah, di sini ada ya 4 soal ya, halaman 38 dan 39. Pada soal pertama, lihat contohnya nak ya. Fokus ya nak ya. Dilihat semuanya. Kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Apa arti dari kecepatan 80 km per jam? Nah, penyelesaiannya. Kecepatan 80 km per jam artinya dalam 1 jam mobil tersebut dapat menempuh jarak sejauh 80 km. Nah, di sini telah dijelaskan 80 km per jam kecepatan mobil. Nah, berarti mobil itu berjalan selama 1 jam dengan kecepatan 80 km. Ya, kalian pahami ya nak ya. Yang kedua, Pak Arif berangkat pukul 07.00 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 07.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Nah, lihat penyelesaiannya. Waktu tempuh. Nah, waktu tempuh ini sampai di kantor pukul 07.30 dari rumah 07.00. Waktu tempuhnya 30 menit. Jadi dari rumah ke kantor yaitu waktunya 30 menit. Nah, pada pembahasan sebelumnya Ibu telah menjelaskan tentang rumus kecepatan. Nah, dilihat sini nak. Rumus kecepatan yaitu lambangnya ya, lihatnya nak. V sama dengan jarak. Jarak itu S dibagi T. T itu waktu. Nah, dilihat di sini nak. Nah, lihat di sini. Jadi yang ditanda kecepatan berarti S. S jaraknya berapa jaraknya? Nih lihat. Jarak yang ditempuh 30 km. Sedangkan waktunya berapa tadi tuh? Dari rumah ke kantor 30 menit. Nah, lihat nih. Jadi 30 km per 30 menit sama dengan 30 km per setengah jam. Nah, dari mana di sini nak? Nih lihat, kita jelaskan lagi ya, Ibu jelaskan. Jadi 30 ya, kita sudah belajar pecahan. Kalau dibagi berarti kita kalikan tapi dibalik ya, pecahan yang keduanya dibalik. Jadi 30 dikali 2/1, bukan 1/2 dari. Nah, jadi berapa nak? Nah, lihat nih. 30 dikali 2 berapa? 60. 60 dibagi 1, 60 km per jam ya. Ibu mohon di sini kalian jelas ya. Jadi kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif adalah 60 km per jam. Nah, di sini ada gambar speedometer ya nak nih. Speedometer yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan kendaraan. Kalian pasti tahu di depan di bagian depan dari kendaraan roda 2 motor dan kendaraan roda 4 mobil biasanya ada speedometernya itu ya, jaraknya dilihat. Nah, sekarang kalian buka halaman 39.
kita lanjutkan soal nomor 3. Kecepatan rata-rata sebuah motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Nah, di sini lihat nih. Di sini kan sudah tadi Ibu jelaskan tentang rumus kecepatan ya. Rumus kecepatan itu tadi lambangnya adalah V sama dengan jarak yaitu S dibagi waktu. Nah, tapi di sini yang ditanyakan jarak. Nah, jadi kita buat rumus dari rumus utamanya yang tadi kecepatan. Nah, jarak berarti S sama dengan nih kecepatan kali waktu. Jadi S sama dengan V dikali T. Nah, ini jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Dilihat ini nak, kecepatannya berapa ini? 60 km per jam. Dikali waktunya berapa? 2 jam. Jadi 120 km ya. Jadi jarak yang ditempuh oleh Ayah Bayu adalah 120 km. Di sini jelas ya nak ya. Ini adalah rumus utamanya. Nah, kemudian ditanyakan jaraknya. Nah, ini sudah ada, kalian hafalkan nih. Lihat rumus pertama, ini rumus kedua ya. Kemudian nomor 4 kita lanjutkan. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Jika Edo berangkat pukul 08.15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Nah, penyelesaiannya nih lihat nak. Nah, nih lihat. Tadi rumus pertama itu ditanya tentang kecepatan, yang kedua tentang jarak. Nah, sekarang tentang waktu. Nah, kalau waktu lihat nih nah. Kalau waktu berarti waktu apa nih? T ya. Jadi T sama dengan jarak. Jarak itu S dibagi kecepatan. Nah, nih lihat nih nak. Jadi waktunya itu tadi jaraknya adalah berapa? 45 km. Kemudian kecepatannya berapa tadi? Nih lihat 60 km per jam. Jadi 40 km dibagi 60 km per jam sama dengan 3/4 jam. Dari mana Bu 3/4 jam ini? Nah, lihat ini nak. Ini kita cari pecahan yang paling sederhana ya. Jadi cari bilangan yang bisa dibagi kedua-duanya habis bisa dibagi. Ya, 45 dibagi 15 hasilnya 3, paling kecil ya. Kemudian 60 dibagi 15 hasilnya 4. Jadi 3/4. Ini udah tidak bisa dibagi lagi karena ini udah pecahan paling terkecil. Jadi 3/4 jam. Nah, lihat di sini nak. Penyelesaiannya kembali. 3/4 jam sama dengan 3/4 dikali 60 menit. Berapa 3/4 jam itu? Nah, kenapa 60 menit Bu? Nah, karena 1 jam adalah 60 menit. Jadinya 60 dibagi 4, 15 dikali 3, 45 menit. Jadi 3/4 jam itu adalah 45 menit. Nah, dilihat di sini nak. 08.15 ditambah 45 menit sama dengan 08.60. Nggak ada 08.60 pukul 08.60 ya nak. Adanya adalah 09.00 karena 1 jam itu 60 menit. Nah, jadi Edo tiba di rumah nenek pukul 09.00. Nah, kalian coba pelajari ya, fahami lagi penjelasan dari Ibu ya tentang kecepatan ya. Tadi ini alat speedometer. Nah, di sini juga Ibu nih anak ya. Nih menurut Albert Einstein. Nah, Albert Einstein mengatakan tidak ada benda atau zat yang mampu bergerak melebihi kecepatan cahaya. Jadi cahaya itu paling cepat ya. Berapa kecepatan cahayanya? Nih lihat 299 juta ya 792.458 meter per detik. Dia sebagai gambaran cahaya dapat mengelilingi bumi dalam waktu 0,13 detik. Nah, dari cahaya itu lebih cepat dari benda-benda lainnya. Kecepatan cahaya itu lebih cepat. Nah, di sini ya nak, pada season pertama ya sudah Ibu jelaskan tentang kecepatan. Kalian pahami? Kita lanjutkan nanti tentang season kedua.